semua, ayo kita semua kesini, berkumpul di warung OMK, sukacita di sini. Halo semuanya, nama saya Sharon Liman Santoso. Saya sekarang berumur 37 tahun dan saya punya profesi sebagai seorang atlet. Kalau boleh tahu atletnya di cabang apa? Oke, saya ini atlet bowling nasional. Bowling tahu kan yang bolanya digelindingin itu? Oh iya. Halo semuanya, nama gue Devina. Pekerjaan saat ini adalah sebagai HRD di perusahaan farmasi dan usianya sekarang 32 tahun. Nama Beben, pekerjaan agen asuransi, usia 22 tahun. Nama gue Jaka, pekerjaan sekarang gue seorang perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kemudian usia sekarang 27 tahun. Halo, nama aku Desmonda Patricia, sekarang umur 27 tahun, pekerjaan saat ini adalah seorang ASN. ASN PNS di Kementerian Dalam Negeri, bagian yang ngurusin pemadam kebakaran, jadi di Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran. Oke, selamat siang, pagi, sore teman-teman. Perkenalkan, nama gue Albertus Michael Hartanto, pekerjaan gue sebagai programmer. Umurnya sekarang 28 tahun. Nama gue Manjau, pekerjaannya freelancer di bidang keuangan dan umurnya saat ini mau 29. Masih mahasiswa di Universitas Indonesia. S1 akuntansi. Pendidikan terakhir saya itu S1 psikologi. Nah, sekarang Pekerjaannya di bidang HRD. Cukup nyambung lah sebenarnya. Pendidikan terakhir S1 nurse untuk profesi keperawatan. Terakhir, S1 Psikologi dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Pendidikan gue S1, jurusan Teknik Informatika sih, kebetulan pas untungnya. Oke, pendidikan terakhir saya itu S1, kebetulan saya kuliahnya di Filipina, Bachelor of Science in Business Administration, fokusnya di Computer Applications. Waktu kecil itu sebenarnya cita-citanya mau jadi psikolog. That's why kenapa ngambilnya psikologi ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata psikolog itu kan harus S2. Jadi berarti kan harus kerja dulu. Nah pas kerja pengennya tadi jadi guru BP, tapi dirasa-rasa kok kayaknya sulit ya. Jadinya dicari-carilah yang secukup relevan. Akhirnya terjunlah ke dunia HRD. Waduh, cita-cita waktu kecil. Waktu kecil cita-citanya sebenarnya pengennya jadi Romo, tapi membelokkan diri. Akhirnya ya lebih ke arah freelance. Iya, saya ingat ketika saya kecil itu saya pernah bercita-cita ketika saya ulang tahun, saya tip lilin suatu hari nanti saya mau menjadi pemain kalau bisa juara dunia di bowling. Puji Tuhan sampai sekarang saya masih menggeluti bidang ini. Amin. Cita-cita gue kecil penyanyi. Cita-cita waktu kecil itu gue pengen jadi polisi. Tapi setelah besar kayaknya lebih bagus jadi seorang perawat, oke juga sih. Cita-cita. Dulu aku nggak punya cita-cita yang terlalu gimana banget gitu sih sebenarnya. Pengen ya udah gede, punya pekerjaan lancar-lancar aja seperti itu, masuk kuliah ngambil psikologi, pengen punya biro psikologi sendiri, tapi sekarang masih belum sih kecampaian di situ. Kayak tadi sih, gue suka game sebenarnya. Jadi tadinya gue juga pengen jadi game developer, tapi mungkin di Indonesia tuh game developer belum banyak juga dan emang prospeknya belum gede. Jadi ya udah, gue mutusin yang realistis sekarang itu ya udah jadi programmer untuk di perusahaan-perusahaan sih jadinya. Kenapa? Karena yaitu ya pertama kan karena mau jadi psikolog, karena waktu itu demen dengerin curhatan orang-orang gitu ya. Dan ditambah juga karena kan waktu masa sekolah, kuliah itu sering ikut organisasi. Jadi terus ikut pelatihan-pelatihan, jadi kayak seneng aja untuk bisa mendevelop orang gitu ya. Jadi ketika HRD, ketika bekerja pun dicarilah bidang HRD yang
relevan nih. Jadi kan di dalam HRD itu kebetulan gue juga pegangnya bagian organisasi dan rekrutmen, organization development dan rekrutmen. Jadinya gimana apa yang gue lakukan, apa yang gue kerjakan itu bertujuan untuk mendevelop seseorang untuk bisa mencapai karir terbaiknya. Nggak seperti demikian awalnya. Awalnya itu aku nggak suka sama yang namanya bowling karena menurut aku bowling itu sangat membosankan. Olahraganya gitu-gitu doang, nggak ada lawannya diri sendiri. Jadi menurut aku nih olahraga nggak seru ya gitu. Nggak kayak basket gitu kan keringetan apa segala macam. Bowling nggak gitu. Tapi lama-lama ada satu pertandingan aku bagus gitu, juara, dan aku pikir, wih mungkin ada bakat itu kan sayang kalau nggak diterusin gitu, nggak dikembangkan. Jadi ya udah aku kembangkan dan sampai sekarang. Pertama karena waktu itu kepepet perlu uang karena orang tua gue nggak ada duit, jadi gue harus cari pekerjaan yang bisa freelance sambil kuliah. Jadi perawat menurut gue tuh asik sih, banyak hal yang bisa gue lakuin, hal yang orang lain nggak bisa lakuin gue bisa lakuin, ya berbagai selain jadi perawat gue juga bisa ngelakuin hal yang lain. Seperti itu sih. Yang pertama sebenarnya waktunya fleksibel, banyak banget hal yang bisa didapat. Maksudnya karena gue juga orangnya nggak terlalu suka untuk stay di belakang balik meja itu terlalu lama, jadi bisa moving kemana aja gitu. Ya pastinya dong bangga, karena semua ada hasil sendiri. Bangga luar biasa karena yang saya dengar bendera Indonesia itu bisa dikibarkan di negara lain apabila hanya ada 2 kali. Satu, ada presiden negara itu datang, dan satu lagi ketika seorang atlet itu meraih medali emas. Dan makanya ketika saya berhasil mengibarkan bendera merah putih di negeri orang lain, menurut saya itu kebanggaan yang luar biasa. Bangga karena apalagi kalau ngeliat misalnya kan salah satu contohnya adalah ketika ngedampingin MT ya. MT itu kan kita ngedidik dari awal banget, mereka masih fresh grad masuk sampai akhirnya sekarang mereka udah ada di posisi-posisi manager atau bahkan high level senior manager lah gitu kan. Nah dari situ tuh bangga kenapa? Karena bisa turut berpartisipasi dan berperan dalam proses pengembangannya mereka gitu kan. Jadi partner perkembangannya mereka lah kayak gitu. Saat ini gue merasa bangga sih jadi seorang perawat. Gue bisa menolong banyak orang waktu orang membutuhkan pertolongan, ya mungkin pas saat orang sakit atau hal-hal lain yang orang perlukan. Bangga banget. So far bangga sih, soalnya dari sisi prospek kan lumayan gede juga tuh, dari segi gaji, dari segi kedepannya juga gitu. Jadi bangga sih, soalnya udah bisa ngelakuin banyak hal lah dari pekerjaan gue sekarang. Bangga karena ya emang diharapkan juga sih dari orang tua seperti itu. Komentar orang terdekat, orang tua tentunya bangga sih dengan anaknya kerja sebagai ASN ya, orang tua masih orang tua zaman dulu juga. Jadi yang kayak kalau anaknya PNS nih seneng banget seperti itu. Juga keluarga besar sih mendukung banget sih dengan pekerjaan yang sekarang. Semua mendukung ya, apalagi kalau misalnya lagi ada event terus kan disebarin di sosial media, menang segala macam di mana-mana gitu kan. Wih hebat banget, dapet ini. Itu ya sangat membanggakan dan merendahkan hati saya sebagai seorang atlet sih. Komentarnya sih so far mereka merasa ini emang ya, cocok lah, pekerjaan yang cocok dengan gue, cocok sesuai lah dengan apa passion gue gitu kan. Jadi so far masih on track dan so far so good. Kalau dulu ya pasti waktu gue awal-awal mulai agak-agak ngerasa ngapain sih begini, udah bagus di UI dan lain-lain, lu bisa kerja di tempat lain kalau ikutin jenjang karir UI dan lain-lain di awal-awal. Tapi kalau sekarang menurut gue semua orang sih udah mulai ngelihat kinerja gue dan sepak terjang gue di dunia asuransi, jadi orang-orang udah mulai believe dan oke sih sama kerjaan gue. Komentarnya yang pasti mereka selalu support sih tentang apa yang gue lakuin, ya walaupun itu beresiko buat gue sendiri waktu ya selama pandemi ini sih salah satu contohnya. Komentarnya sih macam-macam sih. Yang paling aneh mungkin karena gue WFA dan kebanyakan di rumah doang, jadi kayak kelihatan gak kerja gitu. Jadi ya kerja nggak sih gitu katanya, tapi ya gitu gue bilang kerja di rumah gitu. Dan itu salah satu kenapa gue suka juga sih sama pekerjaan ini.
bisa kerja di mana aja soalnya. Kalau komentar ada karena mungkin dari orang tua ya, karena kan kalau orang tua zaman dulu pasti lebih memilih untuk apa ya, kerja itu ya lu di kantor, bukannya cuma diem di rumah atau gimana gitu, nggak punya kantor. Iya kayak gitu-gitu doang sih, lebih yang kayak gitu. Karena gua di bidang asuransi, gua nggak ada omset, gua jadinya komisi dan overriding itu sekitar 20 sampai 25 juta per bulan. Tergantung dari pemerintahnya juga. Jadi kebetulan presiden kita kemarin itu waktu yang SEA Games Filipina dinaikin 2 kali lipat. Oh wow. Jadi tergantung memang dari kebijakan pemerintahnya. Dan yang bagusnya lagi, setelah selesai Asian Games 2018 kemarin, beberapa atlet itu diberikan PNS. Jadi PNS, ya. iya betul. Jadi saya ini juga seorang ASN gitu. Omset per bulan yang pasti cukup lah ya untuk bisa ada keperluan rumah tangga, bisa jalan-jalan, bisa nabung gitu. Omset per bulan, ya bisa lah buat nongkrong di Starbucks. Per bulan. Atau di Semua. kisaran juga nggak apa-apa. Ya, take home pay lah ibaratnya. Take home pay kisaran 5 sampai 10 untuk yang baru 1,5 tahun kerja. Oke, sebenarnya mungkin lebih frustasi tapi untuk sharing aja mungkin 2 digit ke atas sih, tapi masih awal lah gitu. Per bulan. Per bulan, ya betul. Ya kira-kira aja ya, kira-kira 10 ke atas sih. Udah pasti nantinya ya bisa dibilang udah jadi profesi. Enggak sih pastinya, soalnya kayak perkembangan apa ya, zaman atau teknologi itu kan cepat banget ya. Pasti yang muda tuh pasti akan ngalahin yang lebih tua gitu. Jadi kedepannya sih pasti gue harus ngelakuin hal lain yang emang lebih sustainable sih gitu. Sampai pensiun nanti maksudnya gitu ya? Iya, di sini terus sampai pensiun nanti. Cuma ya tadi nggak cuma di sini tapi juga ada pekerjaan yang lain. Mungkin sebagai seorang atlet nggak akan seumur hidup ya, karena ada waktunya. Tapi saya akan tetap mendedikasikan diri saya untuk kemajuan bowling Indonesia. Yang pasti karena HRD itu kan related terhadap manusia ya. Seumur hidup sih memang passionnya itu adalah terkait pengembangan manusia, human people development. Jadi yaitu tadi ketika nanti jadi konselor pun pastinya tetap akan mencari pekerjaan atau kegiatan yang terkait people development. Gitu. Setelah gue bekerja, in the end dalam pekerjaan tuh lu emang nggak bisa nentuin apa yang lu suka dan nggak suka. Selama ada duitnya lu pasti kerjain. Jadi untuk sekarang selama ini project duitnya ada, ya pasti gue kerjain terus. Pekerjaan yang sekarang gue lakuin ya nggak seumur hidup juga sih. Ya setidaknya sampai gue menemukan hal yang cocok untuk gue ke depannya, gue bakal sampai saat yang gue temukan pasti gue lakuin. 10 tahun ke depan ya yang pasti banyak hal sih yang pengen dilakuin, ya terutama mungkin dari segi pendidikan gue pengen ditingkatin lagi, terus buka usaha selain pekerjaan ini gue juga harus ada punya pekerjaan sampingan yang bisa backup. Oke, kebetulan bowling itu olahraga yang bisa sampai 55 tahun. Nggak seperti olahraga lain yang 30 udah istirahat, nggak. Bowling itu semakin kamu tua, semakin berpengalaman, semakin bagus. Jadi karirnya bisa sampai 50-an dan 10 tahun ke depan saya merasa masih bisa bermain sebagai professional bowlers. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa main lagi, saya akan mendedikasikan diri saya sebagai seorang atlet memajukan sebagai seorang pelatih memajukan atlet-atlet dari Indonesia lainnya. 10 tahun lagi tuh sebenarnya gue pengen menjadi seorang konselor gitu kan, seorang konselor jadi bisa nyambi menjadi ibu rumah tangga gitu, ibu rumah tangga dan juga nanti punya anak, ngasuh anak, jadi nyambi nih ketika gue bisa ketika nanti ngasuh anak bisa sambil kerja juga jadi konselor gitu. Oke, kalau 10 tahun ke depan gue mau tetap di bidang gue asuransi karena udah banyak banget nasabah gue yang percaya sama gue dan bergantung sama gue soal asuransinya. Gue juga mau punya rumah dan mobil, which is mobil puji Tuhan udah punya. Terus gue juga mau punya label musik pakai uang gue sendiri. 10 tahun ke depan,
Tentunya nggak cuma kerja ini aja, tapi paling nggak punya usaha sampingan sih. Gue pasti karena umurnya juga udah lumayan ya, pasti gue punya suatu target. Target utama gue sih bahagian orang sekitar dulu, dengan pekerjaan gue ataupun dengan usaha lain sih, terutama di pelayanan gue gitu, aktivitas gue gitu juga gitu. Itu mungkin target utama, tapi ya target yang sekunder sama lah kayak yang lain gitu, pengen sukses, pengen berkeluarga, pengen punya anak gitu-gitu sih, sama lah sama yang lain. 10 tahun ke depan mungkin ya lebih belajar apa ya, ke arah nanti kan baru keuangan kan, lebih ke arah perpajakan, mungkin bisa bikin konsultan pajak dengan ambil brevet sama USKP ya, ujiannya gitu. Oke, cukup. Manjo, terima kasih. Sama-sama. Day to day-nya apa nih kalau pekerjaan atlet, sebagai atlet bowling, atlet nasional di Indonesia tuh day to day-nya tuh ngapain aja, terus kegiatannya apa-apa aja? Kan kita taunya atlet tuh cuma tanding-tanding doang, tapi yang day to day dari Senin sampai Jumatnya kan nggak mungkin tiap hari tanding terus. Oke. Tuh ngapain? Jadi saya beberkan ya keseharian seorang atlet. Biasa kita bangun itu sekitar jam 5:30, kita siap-siap, karena mulai 6:30 itu kita sudah mempersiapkan diri untuk latihan fisik di lapangan. Biasanya latihan itu jam 7 sampai jam 9. Setelah itu kita makan pagi, kita membersihkan diri, istirahat, sampai nanti jam 2 kita mulai latihan teknik lagi. Kalau seandainya ada 2 sesi, berarti sore sekitar jam 6 ada latihan lagi. Setelah itu kita istirahat untuk mengulang lagi kegiatan tersebut hari berikutnya. Oke, itu day to day-nya. Terus kalau misalnya tanding tuh udah pernah kemana aja nih? Tanding biasa sih di Asia Tenggara, ke Amerika, yang paling jauh mungkin sementara itu di Meksiko. Terus udah, nggak tau lu ingat atau nggak ya, udah berapa emas yang udah lu hasilkan dari pertandingan bowling lu? Mungkin nggak inget ya udah beberapa emasnya, tapi dari saya remaja udah ada emas untuk Asian School, terus dari SEA Games. Sementara kejuaraan dunia belum dapat emas, baru dapat medali perunggu. Mudah-mudahan kedepannya dapat. Amin. Hai, bentar, ulang. Gimana? Ya udah biasa aja. Biasa aja. Oke, Gue lo sip. juga nggak apa-apa ya. Oke. Oh, kamu juga nggak apa-apa. Oke. Sip. Boleh perkenalkan nama, pekerjaan, dan usia. 3, 2, 1. Oke, bisa perkenalkan nama, sama pekerjaan, dan usia. Nama Beben, pekerjaan Asian Asuransi, dan usia 22 tahun. Sorry, ulang lagi. HP gue ini bunyi ya? Oke. Ini lagi buat konten orang muda gitu sih, Tepokin. tepokin dong. Tapi bocor nggak tuh? Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Udah, lanjut. Siap, silakan perkenalkan nama, pekerjaan, dan usia. Oh iya, halo teman-teman. Pengurus Sikep dari Kusupan Agung Jakarta akan mengadakan yang namanya Halo teman-teman pengurus Sikap KJ. Oh iya kok goblok. Gue jadi Oh iya. Berarti Lek, 1, 2, 3.
Halo Pak Bos. Biar kayak ada ini nanti apa di luarnya. Halo Pak Bos. Iya, siap. Halo, ambil premi berapa? Oke, tanda tangan nanti ya. Kayak gitu, kayak ada ini nanti. Udah siap ini?